Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Dan salam sejahtera. Semoga kalian pada sehat selalu. Dan tonton terus video ini, simak baik-baik untuk pengganti mata kuliah yang offline, bukan pengganti ya, menambahkan materi mata kuliah offline statistika ekonomi dan bisnis. Dan semoga eh, presentasi melalui video ini dapat membantu kalian menghadapi ujian tengah semester. Oke, kita lanjut saja. Kita akan langsung ke materi korelasi dan regresi terlebih dahulu. Berarti ada dua materi ya. Oke, korelasi dan regresi. Korelasi itu merupakan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, di mana hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat sebab akibat, yaitu tidak jelas mana variabel sebab dan variabel akibatnya. Rumus korelasi yang sering digunakan diantaranya Spearman correlation atau data ordinal dan non-parametric, dan juga percent atau product moment. Sedangkan correlation-nya itu data interval dan juga data parametrik. Dan di sini ya korelasi parsial, yaitu apakah ada korelasi antara jumlah makanan yang dimakan dan tekanan darah sambil mengontrol berat badan atau jumlah olahraga. Sedangkan korelasi berganda, apakah ada korelasi antara kepemimpinan dan juga tata ruang kantor dengan kepuasan kerja. Di sini terdapat gambar, di mana gambar tersebut untuk yang menunjukkan panah ke atas berarti positif correlation, dan ya di mana R-nya sama dengan 0,4 atau lebih dari 0, sedangkan R sama dengan 0 itu tidak ada korelasi, sedangkan R-nya di minus 0,4 atau minus 0, sekian sekian, maka akan menjadi korelasinya adalah negatif. Sedangkan rumus korelasi produk momennya adalah sebagai berikut, di mana R sama dengan N dikalikan sigma XKY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi akar N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikalikan N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y. Selanjutnya, pola bentuk hubungan antara dua variabel yaitu korelasi linear positif atau plus satu, di mana perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga akan ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y juga akan ikut turun. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati plus 1, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear positif yang kuat ataupun erat. Yang keduanya adalah korelasi linear negatif atau minus 1, di mana perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X penurunan, maka nilai variabel Y juga akan naik. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati minus 1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear negatif yang kuat. Sedangkan tidak berkorelasi atau nol, kenaikan nilai variabel yang satunya kadang-kadang diikut dengan penurunan variabel lainnya atau kadang-kadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang searah dan juga kadang-kadang berlawanan. Dan ini kayaknya terdengar ajan, kita tahan dulu sejenak ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini ada kriteria korelasinya, di mana 0 itu tidak ada korelasi antara dua variabel, dengan 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah. Kalau 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup, sedangkan 0,5 hingga 0,75 korelasi cukup kuat, dan 0,75 hingga 0,9 korelasi sangat kuat, dan satu yaitu korelasi hubungan sempurna positif, kalau minus yaitu berarti korelasi hubungannya negatif atau sempurna negatif. Di sini ada latihan soal di mana ada tahun dari 70 hingga 78, dan harga dolar US dalam rupiahnya juga fluktuatif ataupun terkadang naik turun, di mana 70 hingga
74 naik, sedangkan 74 ke 75 itu turun kembali, dan 75 76 naik, 76 ke 77 naik, dan juga hingga 78 signifikan banget ya naikannya, sedangkan harga emas juga sama ya fluktuasi. Pertanyaannya, apakah ada hubungan yang signifikan dari harga dolar US dalam rupiah dengan harga emas 24 karat dalam rupiah? Dan tabel ini yaitu berasal dari pengolahan data ataupun SPSS, tinggal dimasukkan sesuai dengan tabelnya, dan kita tinggal memilih rubrik yaitu korelasi, maka akan hasilnya akan muncul di mana harga dolar yaitu korelasi persennya 0,864, sedangkan signifikannya 0,003, dan harga emasnya juga sama. Maka di sini artinya bahwa hubungan antara harga dolar dengan harga emas adalah korelasi positif sangat kuat, karena di sini 0,864 itu yang, dan juga signifikan. Signifikan berarti kurang dari 0,05 atau 5%. Jika harga dolar naik, maka akan menaikkan harga emas. Demikian sebaliknya, jika harga emas naik, akan menaikkan harga dolar. Jika harga dolar naik, maka akan menaikkan harga emas. Jika harga emas naik, maka akan menaikkan harga dolar. Dan di sini ada rumus korelasi persen, data berskala ordinalnya, di mana RS atau RHO sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D pangkat 2 dibagi N dikalikan N pangkat 2 dikurangi 1. Contoh soalnya, suatu penelitian terhadap hubungan antara ranking tes masuk mahasiswa dengan ranking di kelas sesudah ikut kuliah. Dari 10 mahasiswa yang terambil sebagai sampel, ternyata penyebaran datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini penyebaran datanya, dibuat tabelnya yaitu ada X yaitu 10 orang, Y-nya 10, 7 dan sekian-sekian, sedangkan D-nya juga 9, 5, 5 dan sekian-sekian. Maka untuk D-nya pangkat 2-nya tinggal dikalikan saja 9 kali 9, 5 kali 5, 5 kali 5, dan juga 2 kali 2, dan seterusnya hingga dijumlahkan menjadi 270. Tinggal masukkan saja ke rumusnya RS atau RHO sama dengan 1 dikurangi 6, dikalikan di pangkat 2, 270, dibagi 10 atau N-nya, dikalikan N pangkat 2 yaitu 100, dikurangi 1, sama dengan 1 dikurangi 1620, dibagi 990, sama dengan 1 dikurangi 1,636363, dan seterusnya, sama dengan min 0,6363 dan seterusnya, sama dengan kalau dibulatkan menjadi minus 0,64. Dan untuk jawaban SPSS juga hampir sama juga ya. Kalau di SPSS-nya itu tinggal buat tabelnya, dan juga nanti akan seperti ini, dan tinggal masukkan saja rumus korelasinya, dan korelasi permannya akan muncul di sini, sama juga korelasi koefisiennya 0,636 atau minus, dan untuk signifikannya 0,48 karena di sini masih di bawah 0,05 ya, 0,05, maka terdapat korelasi kuat negatif dan signifikan antara ranking tes masuk dengan ranking sesudah kuliah. Jika ranking tes masuk tinggi, maka ranking sesudah kuliah akan rendah, demikian sebaliknya. Kalau signifikannya berarti tidak signifikan. Kenapa? Karena ini di atas 0,05 atau bukan ya. 5% itu berarti 0,05. 0,05 berarti itu adalah masih tetap di bawah 5%. Tapi di sini karena ada negatif, maka dia negatif. Korelasi kuat tetapi negatif. Nah, sekarang korelasi parsial, di mana hubungan murni antara dua variabel yang mengendalikan variabel yang lain. Satu variabel terikat dengan satu variabel bebas dikendalikan satu atau lebih variabel bebas, atau karena diduga mempengaruhi hubungan kedua variabel tersebut. Di sini ada gambar X1 dan X2 itu adalah faktor yang dikendalikan. Di sini independen 1, independen 2, dan juga ini adalah dependennya. Gambar tersebut menunjukkan model hubungan antara variabel dalam penelitian dengan 3 variabel. X1 independen, Y-nya adalah terikat atau dependen. X2-nya adalah independen tapi variabel yang dikendalikan atau disebutnya variabel kontrol. Penjelasannya, hubungan murni dua variabel di antara X1 ke Y adalah hubungan langsung antara variabel bebas atau X1 dan juga variabel terikat atau Y. Contohnya
Judulnya variabelnya kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Yang artinya peningkatan kualitas produk atau X1 akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, adanya variabel yang dikendalikan atau X2. Namun, dalam kenyataannya, hubungan antara X1 dan Y bisa dipengaruhi oleh variabel lain atau X2. Oleh karena itu, X2 disebut variabel kontrol atau disebutnya kontrol variabel. Variabel ini tidak diteliti langsung tetapi dikendalikan atau dijaga tetap agar tidak mengacaukan hubungan X1 ke Y. Contohnya, X2-nya pendapatan konsumen. Jika pendapatan mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka peneliti harus mengendalikan faktor pendapatan agar hasil hubungan X1 dan Y-nya tidak bias. Tujuan mengendalikan pengendalian variabel X2 atau variabel kontrol dikendalikan untuk memastikan bahwa perubahan pada Y benar-benar disebabkan oleh X1 bukan oleh faktor lainnya. Dengan kata lain, pengaruh X1 terhadap Y ini bisa lebih akurat. Gangguan atau efek luar atau disebutnya extraneous variables bisa diminimalisir. Di sini kesimpulannya, elemen X1 ke Y, artinya hubungan utama yang diteliti, X2-nya variabel yang berpotensi mempengaruhi hubungan tersebut, atau X2-nya ini faktor yang dikendalikan, artinya variabel ini dijaga konstan, atau efeknya dihilangkan agar fokus pada hubungan X1 Y. Tujuannya mengetahui pengaruh murni X1 terhadap Y tanpa gangguan. Bayangkan Anda ingin meneliti pengaruh jam belajar S1 terhadap nilai ujian Y-nya. Tetapi ada faktor IQ di mana faktor yang dikendalikan atau independen keduanya yang juga mempengaruhi nilai. Jika tidak dikendalikan, bisa salah kesimpulan bahwa jam belajar tinggi itu akan menghasilkan nilai yang tinggi juga. Padahal mungkin karena IQ tinggi juga, jadi X2 itu faktor yang perlu dikendalikannya agar hasil penelitiannya lebih valid. Sekarang contoh desain penelitian dengan variabel kontrol. Judul penelitiannya, contoh satu, bidang manajemen pemasaran, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dengan mengontrol faktor pendapatan konsumen. Model konseptualnya X1 yaitu kualitas pelayanan, yang keduanya adalah kepuasan pelanggan, sedangkan yang pendapatannya dikendalikan. Ya tadi sudah dijelaskan ya melalui gambar yang tadi. Selanjutnya penjelasan konsep. Hubungan utama yang diuji adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh. Oke, tadi juga sudah. Eh, kita lanjutkan. Ini adalah rumus korelasi parsial. Ada variabel terikat atau Y, variabel bebasnya X1 dan X2. Dan rumusnya di sini kita cari dulu Rx1 dikalian Y sama dengan koefisien korelasi X1 dengan Y. Rx2-nya kali Y sama dengan koefisien korelasi X2 dengan Y. Sedangkan yang ini bawa koefisien korelasi X1 dengan Y. Dan ini adalah rumusnya untuk mencari yang pertama Rx1 kali Y dikurangi S pangkat X2. Sedangkan yang ini adalah Rx2 dikalikan Y dikurangi X1 sama dengan sekian. Latihan soalnya, bagaimana hubungan murni antara X1 dan Y terhadap Y? Di sini tabelnya ada subjek X1, X2, dan Y. Dan subjeknya ada 10 orang. X1-nya 10 sekian 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 dan X2-nya juga sama, Y2D-nya juga sama. Nah, sebelum mencari ini, kita harus cari dulu hasilnya dan juga buat tabelnya di mana tabelnya ini yaitu X1 pangkat 2 atau X2 pangkat 2-nya dan juga yang lain. Oke, kita sajikan ini di tabel yang selanjutnya. Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Tabel seperti ini. Dan di sini ada X1, X2, Y, dan juga sigma X1 kali X2, sigma X1 kali Y, sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, dan sigma Y pangkat 2, dan sigma X2 kali Y. Dibuatkan tabel seperti ini biar kita dapat mengetahui jumlahnya berapa. Nah, contohnya ini sigma X1 kali X2 berarti kan X1 10, X2-nya 7, maka 10 kali 7 70, 2 kali 3 6 dan seterusnya sampai bawah. Setelah itu dijumlahkan dijumlahkan
dijumlahkan menjadi 260, sedangkan sigma 1 kali Y, di mana 230 ini hasilnya berarti X1-nya ini 10 dikalikan 23, hasilnya 230. Yang bawahnya 14, 2 X1 dikalikan Y 7, 14, dan seterusnya sampai bawah dijumlahkan menjadi 1121. Sigma X1 pangkat 2 juga sama. Di sini dilihat tabelnya X1, 10 pangkat 2 berarti 100. Sigma X2 pangkat 2-nya yaitu berarti 7 dikalikan 7 sama dengan 49. Dan seterusnya sampai bawah dijumlahkan. Dan setelah ini selesai, maka kita tinggal cari rumus korelasi persen secara statistiknya. Kita akan menghitung 3 pasangan diantaranya X1 dan X2, mencari RX1 dan X2, dan yang keduanya X1 dan Y, dan yang ketiganya adalah X2 dan Y. Dan rumus yang pertamanya adalah RX1 dan X2-nya sama dengan N dikalikan sigma X, XY dikurangi sigma X dikalikan X sigma Y dibagi akar N dikalikan sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikalikan N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, N-nya tadi kan 10 masih sigma X1 S2-nya. Ini kan rumus RSY ya, bukan untuk RX1 S2. Kalau S2-nya berarti untuk ini berarti S1 kali X2. Maka S1 S2-nya itu berapa? Yaitu di sini kita kembali lagi ke tabel, yaitu jumlahnya 260. Tinggal masukkan 260. 10 tetap. Sekarang sigma S1-nya sama sigma S2-nya berapa? Sigma S1-nya 60, sigma S2-nya adalah 39. Nah, sekarang sigma S1 pangkat 2, sigma S1 pangkat 2-nya 406. Sini 406 dikurangi sigma S1-nya, karena sigma S1-nya yaitu 60, tinggal masukkan 60. Sigma S2-nya tinggal cari tuh sigma S2-nya berapa, yaitu 39 pangkat 2. Yaitu 107 dikurangi S2 pangkat 2 juga, yaitu 39 39 pangkat 2. Maaf, ini yang S2 pangkat 2 itu berarti diambil dari tabel ini, yaitu 177. Nah, tinggal jumlahkan yang dalam kurung ini, selesaikan terlebih dahulu nih, dikalikan 260 kali 10 2600, 60 kali 39 2340, dan juga bawahnya 40 60 dikurangi 3600 dikalikan 1770 dikurangi 1550. Selesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung. Hasilnya yang dalam di bawah ini 460 dikali 249 dikalikan terlebih dahulu menjadi 114.540, diakarkan menjadi 338,4376. Sedangkan yang di atasnya 2600 dikurangi 2340 yaitu 260 dibagi yang bawahnya, hasilnya yaitu 0,7682. Nah, korelasi yang S dan Y-nya tinggal dimasukkan dengan yang proses yang jalan tadi. Tinggal dimasukkan, setelah dimasukkan seperti 10 dikalikan sigma X pangkat 2 kali Y dikurangi sigma X2 dikalikan sigma Y, dan di bawahnya 10 dikalikan sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma S2 dalam kurung pangkat 2 dikalikan 10 dikalikan sigma Y pangkat 2, dan seterusnya. Tinggal dijumlahkan dan hasilnya yaitu 0,7898, yang artinya korelasi positif. Dan selanjutnya untuk korelasi S1 juga sama. Tinggal dimasukkan sini rumusnya N dikalikan sigma S1 kali Y dikurangi sigma S1 kalikan sigma Y dibagi akar 10 dikalikan sigma S1 pangkat 2 dikurangi sigma S1 dalam kurung pangkat 2 dikalikan 10 kali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, tinggal dimasukkan tuh, karena kan sudah ketemu tuh dari yang tabel itu. Setelah dimasukkan, jangan lupa yaitu yang bagian dalam kurung terlebih dahulu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka nanti diakarkan sehingga hasilnya 0,909. Berarti 0,929 itu hubungan sangat kuat antara X1 dengan Y, dan untuk yang keduanya hubungan kuat antara X2 dan Y, dan juga sama bawahnya hubungan cukup antara S1 dan Y. Nah, setelah dimasukkan mencari RX1, RX2 dan juga RX2 Y dan juga RX1
kali Y, masukkan ke rumus yang korelasi yang tadi. Rx1 dikali Y dikurangi X2 sama dengan Rx1 dikali Y dikurangi Rx2 kali Y dikalikan Rx1 kali X2. Akar 1 dikurangi Rx2 dikalikan Y pangkat 2 dikalikan 1 dikurangi Rx1 dikalikan X dan kalikan X2 pangkat 2. Nah, masukkan Rx1 kali Y-nya 0,9029, Rx2-nya dimasukkan, ini juga sama karena sudah di ini ketahuan dan juga yang di bawahnya juga sama, masukkan saja dan dijumlahkan dari hasil perkalian ataupun pengurangan atau pembagian dan hasilnya yaitu 0,7543 untuk Rx1Y kali dikurangi X2 dan untuk yang Rx2 dikalikan Y kurangi S1 yaitu jumlahnya 0,3495. Dan jikalau kalau misalkan pakai SPSS itu lebih mudah lagi. Karena kenapa? Tidak begitu rumit jikalau kita menggunakan rumus statistik ataupun manual. Kalau SPSS tinggal buat saja tabelnya. Setelah membuat tabelnya, maka akan kita permudah nilai dilihat dari interpretasi tersebut. Dan ini adalah hasil dari SPSS-nya. Selanjutnya adalah korelasi produk momen. Produk momen rumusnya ya tadi ya sudah dijelaskan. Untuk uji signifikan korelasi rumusnya T sama dengan R pangkat N dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi R pangkat 2. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA-nya atau hipotesis alternatif diterima. Jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, kalau yang bawah T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka hipotesis alternatifnya diterima. Kalau di T hitungnya kurang dari T tabel, maka hipotesis alternatif pun ditolak. Contohnya, ingin menghitung hubungan antara persentase kenaikan biaya iklan dengan persentase kenaikan penjualan atau Y data sampel sebanyak yang Y-nya yaitu 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, dan 14 sedangkan X-nya 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 dan seterusnya. Kita buatkan sesuai dengan berdasarkan rumusnya. X-nya tetap, Y-nya tetap, tinggal X2-nya kalikan saja pangkat 2, 1 dan sekian dijumlahkan dan Y pangkat 2-nya juga dari Y 2 kali 2 yang pertama, yang duanya 4 kali 4 hasil 16 dan seterusnya dijumlahkan. Nah selanjutnya lagi XY, X-nya juga sama dikalikan X1 dikalikan 2 yaitu 2, 2 kali 4 itu 8 dan seterusnya dijumlahkan. Setelah itu masukkan ke rumus korelasi produk momen. Produk momennya R sama dengan sigma N dikalikan sigma X kali Y dikurangi sigma S dikalikan sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikalikan N kali sigma Y pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Nah, dengan masukkan nih. N-nya berapa? Jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan XY-nya itu 499 hasilnya. X-nya yaitu 50. Y-nya adalah 62 ke sini. Dan selanjutnya akar N 8 tetap juga. Sigma pangkat 2, 420 dari jumlahnya. Dan seterusnya setelah itu dijumlahkan. Nah, dijumlahkannya menjadi 0,99. Nanti kalau ada soal seperti ini, jangan langsung dijumlahkan, tetapi terlebih dahulu ini dihitung nih. Setelah itu baru dijumlahkan. Hasilnya 0,99, maka kuat sekali dan positif yang artinya kenaikan BIK cenderung menaikkan penjualan. Sedangkan R2-nya sama dengan koefisien determinasi. Nah, untuk mencari koefisien determinasi tinggal 0,99 dikalikan 100%, maka 98%. Yang artinya 98% ini sumbangan biaya iklan terhadap variasi naik atau turunnya penjualan sebesar 98%. Sisanya dari 2% itu oleh faktor lain selain variabel iklan. Nah, selanjutnya lagi derajat kebebasan atau korelasi populasi. Jika hipotesis 0 yang akan diuji H0-nya sama dengan V dan juga tidak H1-nya tidak sama. Nah, untuk derajat kebebasan atau DF disebutnya degree of freedom sama dengan N dikurangi 2. Nah, untuk mencari T-nya yaitu berarti
sama dengan R. R-nya sudah ketahuan tuh 0,99. N-nya berapa? 8. 8 dikurangi 2. Dan sekarang bawah 1 dikurangi R pangkat 2. R-nya kan sudah ketahuan 0,99. Maka 0,99 dikalikan akar 8 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi 0,99. Hasilnya 17.190. Nanti jawabannya langsung, jangan langsung jawaban langsung, tetapi dikalikan dulu nih atau jumlahkan dulu nih. Akar 8 dikurangi 2 berapa? Atau 8 dikurangi 2 berarti kan 6 tuh. Akar 6 berapa? Gitu. Selanjutnya di bawahnya 1 dikurangi 0,99 pangkat 2. Berarti 0,99 pangkat 2-nya diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu 1 dikurangi hasil dari 0,99 pangkat 2. Nah, karena T hitungnya 17.190, maka daerah kritisnya T minus 2,447 dan T 2,447. Di sini tabelnya dari T hitung, kita lihat kembali dari tabel T hitungnya berapa. Dari tabel T hitungnya kita mendapatkan bahwa 8 dikurangi 2 jadi 6. Berarti ambil tuh 6-nya nih, karena di sini kan N dikurangi 2. Ya, karena di sini lebih dari variabel sama dengan 2,47. Yang artinya berarti kan T hitungnya lebih besar dibandingkan T tabel 2,447. HO-nya, hipotesis nolnya ditolak karena T-nya T-nya 17.190 berada di daerah kritis. Nah, ini berarti ada hubungannya antara X dan Y. Lanjut lagi untuk korelasi parsial. Kalau korelasi parsial rumusnya seperti ini, dan juga untuk korelasi parsial berbeda dari korelasi produk momen. Nah, ini rumusnya korelasi berganda juga sama ini. Dan untuk signifikannya korelasi berganda yaitu ini. Selanjutnya, regresi. Regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau terikat. Sebuah variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel lainnya. Misalkan tinggi badan dan berat badan seorang, untuk suatu tinggi tertentu ada besaran berat badan yang mempengaruhi. Demikian juga sebaliknya. Contoh lain, misalnya produk padi yang dipengaruhi oleh luas lahan yang ditanami, jenis pupuk yang dipakai, banyaknya pupuk yang dipakai, maka bentuk fungsional regresi sederhananya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kalikan S1. Kalau berganda tinggal tambahkan variabel keduanya yaitu B2 kalikan S2. Nah, ini ada regresi moderasi. Peneliti ingin mengetahui apakah lingkungan kerja moderasi hubungan antara program pelatihan atau PP dengan prestasi kerja. Di sini contohnya penjelasan regresinya, tujuan penelitiannya, peneliti ingin mengetahui apakah lingkungan kerja atau LK dapat memodernisasi hubungan antara program pelatihan PP dengan prestasi kerja. Penjelasan gambar sebagai berikut. Program pelatihan PP ke PK atau prestasi kerja, garis horizontal menunjukkan hubungan langsung antara program pelatihan dan juga prestasi kerja. Yang artinya semakin baik atau semakin sering melakukan atau melaksanakan program pelatihan, diharapkan prestasi kerja karyawan meningkat baik soft skill maupun hard skill. Lingkungan kerjanya panah vertikal dari bawah ke atas atau garis utama lah menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja atau LK bertindak sebagai variabel moderasi, yang artinya LK memperkuat atau memperlemah pengaruh program pelatihan terhadap prestasi kerja. Nah, lanjutnya lagi makna moderasi secara statistik. Dari ini persamaan modelnya PK sama dengan alfa ditambah B1 PP. PP itu prestasi kerja, B2 LK atau lingkungan kerja, B3 atau PP dikalikan LK plus E-nya itu adalah error. Dan kalau untuk regresi sederhana, Y sama dengan A ditambah B kali X. Contohnya adalah ini. Contoh soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah belajar atau X terhadap nilai ujian atau Y dari 5 mahasiswa tersebut. Jam belajarnya juga beda-beda nih. Nilai ujiannya juga beda-beda. Yang pertama, jam belajarnya 2 jam, nilai ujian 65. Terus masuk kedua, jam belajar 4 jam, nilai ujiannya 70. Dan juga seterusnya. Berarti ini kan kalau berdasarkan data, jam belajar itu mempengaruhi nilai ujian. Semakin kita lama kegiatan jam belajar, maka nilai ujian juga akan meningkat.
Tinggal dimasukkan langkah perhitungannya nih. Ya, karena di sini rumus kemiringan, kita mencari B dulu, rumus kemiringannya N, dikalikan sigma Y, dikurangi sigma X, dikalikan sigma Y, dibagi N, dikalikan sigma X pangkat 2, dikurangi sigma X pangkat 2. Cari dulu, buat dulu tabelnya untuk sigma XY. Ini buat nih, tabelnya kan XY. Buat lagi tabel kolom X pangkat 2, XY-nya, X pangkat 2-nya kan sudah ada, udah ketemu, tinggal masukkan, gampang kan rumusnya, yaitu B sama dengan 5 kali 2 3 50 dari XY, terusnya lagi sigma X-nya ada 30, sigma Y-nya adalah, maaf ya, ini harusnya 30 ke sini nih, X-nya nih, sigma Y-nya adalah 375 ya. Wah, ini juga salah nih, kita hitung kembali ya. Oke, kita lanjutkan di sini rumus kemiringan berarti X-nya 30, Y-nya 350. Tinggal dimasukkan aja, dijumlahkan, jadi hasilnya B-nya 2,5. Dan untuk rumus konstantanya juga tinggal dimasukkan aja sesuai rumusnya sehingga A-nya ada 60. Maka tinggal masukkan ke regresinya tuh. Ya, sama dengan A-nya ada 60, B-nya adalah 2,5, tambah X-nya jadi BX. BX itu kan B-nya 2,5 tambahkan X. Interpretasinya konstanta 60 jika jam belajar sama dengan 0, maka nilai ujian diprediksi 60. Jika bahasa regresinya B sama dengan 2,5. Yang artinya setiap tambahan 1 jam belajar meningkat nilai ujian sebesar 2,5 poin. Berarti kan kalau misalkan mereka 2,5 poin, berarti 60 tambah 2,5 aja jadi 62,5. Contoh prediksinya, jika seorang mahasiswa belajar selama 7 jam, maka nilai ujian diprediksinya Y sama dengan konstantanya 60 ditambah 2,5 dikalikan 7 sama dengan 60 tambah 17,5 hasilnya 77,5. Jadi nilai ujian yang diperkirakan yaitu 77,5. Ya, baik. Demikian materi korelasi dan regresi. Pelajari ya. Hmm, berulang-ulang dan simak videonya dan juga pelajari materi PPT-nya. Demikian, eh, kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.